Selamat mendengarkan podcast ini. Semua manusia yang dikatakan Alkitab telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya semua manusia telah sakit. Tidak ada manusia yang sehat menurut ukuran Tuhan. Hal ini simetris dengan keadaan di mana manusia dipandang bercacat, bercela, telah di bawah standar. Ini juga simetris dengan keadaan di mana manusia dipandang tidak layak hidup di dalam kekekalan, khususnya menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Keselamatan dimaksudkan agar manusia dapat mengalami kesembuhan, memiliki keadaan yang tidak bercacat, sehingga manusia layak hidup di dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga. Pelayanan pekerjaan Tuhan harus memiliki fokus untuk menyembuhkan orang-orang sakit ini. Bukan sakit jasmani, walaupun tentu ada pula kesembuhan secara fisik. Tetapi terutama yang hendak menjadi fokusnya adalah kesembuhan dari keadaan manusia yang bercacat, agar manusia bisa disembuhkan, berkeadaan tidak bercacat di hadapan Allah, dan layak masuk ke dalam kehidupan yang akan datang di kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita lakukan ini harus sungguh-sungguh terfokus pada hal ini. Jangan sampai kita disesatkan, dibuat menyimpang. Sebab sangat mudah pelayanan pekerjaan Tuhan disimpangkan, meleset, gagal fokus. Fokus hanya pada kegiatan pelayanan itu sendiri, atau banyak agenda-agenda pribadi yang bermain. Agenda pribadi pemimpin atau gembala jemaat, agenda pribadi para pemimpin-pemimpin gereja dan pelayan-pelayannya. Tentu yang paling harus bertanggung jawab itu gembala senior seperti saya ini. Kalau saya sudah menyimpang, tidak tepat, punya agenda pribadi dalam pelayanan, maka ini akan tertular kepada pengurus lain, pemimpin-pemimpin yang lain, dan pelayanan benar-benar menjadi rusak, saudaraku. Kiranya Tuhan terus menyadarkan kita untuk tetap pada fokus yang benar di dalam pelayanan. Gereja harus menjadi seperti rumah sakit yang melayani pasien, tidak memanfaatkan pasien. Bisa jadi tidak dapat disangkal ada juga dokter atau rumah sakit yang menyelenggarakan perawatan hanya karena uang. Tetapi kita jangan menjadi seperti rumah sakit seperti semacam itu. Pasti banyak rumah sakit yang benar-benar menyelenggarakan pelayanan perawatan, kegiatan medis untuk kesembuhan masyarakat. Ya, tidak
bersifat komersial. Tapi pasti ada yang bermotif salah dan bahkan melakukan malpraktek. Pasien bukannya sembuh tapi tambah sakit. Bukannya memperpanjang umur tapi memperpendek umur. Betapa besar tanggung jawab gereja, dalam hal ini para pelayan-pelayan Tuhan di hadapan Allah. Dan yang paling besar tanggung jawabnya itu gembala senior seperti saya, yang mengarahkan seluruh jalannya pelayanan. Tidak boleh ada agenda tersembunyi atau terselubung. Kita bersyukur kita memiliki kegiatan doa setiap pagi, kita memiliki kegiatan doa puasa. Tidak mungkin Tuhan tidak berbicara kalau kita salah. Sebegitu giatnya kita mencari Tuhan dengan tema perubahan. Pasti Tuhan akan menuntun kita, saudaraku. Jadi sebenarnya soal berapa jumlah jemaat yang hadir tidak boleh menjadi prioritas. Seberapa besar ruangan gereja dan fasilitasnya bukan hal yang utama. Bagaimana liturgi gereja juga bukan hal yang utama. Walaupun tentu kita harus menyelenggarakan liturgi sebaik-baiknya. Tetapi yang terutama ada perawatan melalui pemberitaan firman, juga hadirat Allah. Makanya harus diwajibkan dan diharuskan setiap worship leader, singer, dan choir harus berdoa. Ikut doa, ikut puasa. Kecuali karena sakit atau satu dan lain hal. Termasuk pemain musik. Supaya bisa benar-benar menghadirkan kemuliaan Allah atau hadirat Allah. Untuk apa musik lengkap tetapi hanya menjadi hiburan? Harus bisa menarik hadirat Allah, saudaraku. Karena itu bagian dari proses kesembuhan. Worship leader waktu menyanyi dengan tulus dalam urapan Roh Kudus itu menyembuhkan, saudaraku. Menyembuhkan. Sebab ketika seseorang berdoa dengan tulus di hadapan Tuhan itu, hadirat Allah turun. Dan itu pasti dirasakan, saudara, terimpartasi. Maka harus terjadi proses perubahan. Petrus sebelum mengikut Yesus dengan Petrus setelah mengikut Yesus harus beda. Dan memang di dalam Alkitab kita melihat perubahan yang radikal dan drastis itu. Dan untuk perubahan ini membutuhkan respon. Saudara harus mau berubah. Maka di dalam gereja diajarkan ajaran-ajaran yang membangkitkan gairah rohani saudara, bukan membunuh. Karena banyak khotbah-khotbah yang membangun penalaran doktrinal, tetapi tidak membangun gairah yang berimplikasi. Berimplikasi artinya menuntut untuk diterapkan, menuntut untuk dilakukan. Dan saya sudah mengerti begitu banyak doktrin yang hanya menjadi olah nalar, tapi tidak memiliki implikasi yang kuat. Artinya tidak menuntut untuk diperagakan.
Kalau khotbah hanya mengatakan kuasa Tuhan ajaib mengubah hidupmu, ya itu tidak salah, tetapi penjelasannya tidak cukup hanya begitu. Kuasa Tuhan memberi potensi berubah, tetapi respon individu mengubah. Ini harus dijelaskan. Saya sudah memaparkan tadi jam 11 di Matius 11, maksud saya Matius 19 ayat 21 sampai 23. Orang kaya yang mau ikut Yesus gagal karena hatinya terikat uang. Jadi yang disalahkan siapa? Tuhan bukan. Yang disalahkan orang itu, kenapa dia tidak berani melepaskan keterikatannya dengan uang. Jadi implikasinya apa? Dia harus meninggalkan keterikatannya dengan uang. Kalau tidak sembuh, tetap sakit, tetap bercela, tetap tidak layak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Saudaraku, beda dengan Sakius yang menyerahkan separuh hartanya untuk orang miskin, dan jika ada orang yang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Ini bisa berarti seluruh miliknya dia jual. Dia menjadi miskin. Saudara, tidak saya ajak untuk mengikuti ayat firman Tuhan ini secara harfiah. Tetapi yang saya maksud, saudara harus melihat inti, substansi, esensi dari kebenaran itu. Ya, jangan ada ikatan. Apakah itu kesenangan-kesenangan atau hobi-hobi? Kalau dulu pulang dari gereja, bayangan saya sudah duduk mendengarkan musik vinyl, ya, piringan hitam, atau CD. Saya beli CD-CD yang malah berlapis emas di luar negeri, suaranya luar biasa, dan itu nikmat sekali di telinga saya. Kalau saya tidak bertobat, saya masuk neraka gara-gara itu. Saya mestinya bisa gunakan itu untuk istirahat sebentar, tidur, bangun pagi, ketemu Tuhan, atau baca Alkitab, atau tulis buku, sebagai suster yang harus dekat dengan dokter untuk tahu apa yang harus saya lakukan untuk perawatan saudara. Nah, kalau saya sibuk sendiri dengan agenda-agenda saya, rusak sekali saudaraku. Nah, saya harus tinggalkan itu. Sekarang ini juga saya sudah melepaskan semua apa yang saya dulu anggap hobi-hobi. Sekarang hobi saya cuma satu, menyenangkan Tuhan. Dan itu tujuan hidup. Baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita sedang menantikan pengadilan Tuhan. Ya, kita menantikan pengadilan Tuhan karena semua yang kita lakukan akan ditelanjangi di hadapan Allah. Siapa yang sesat, siapa yang tidak sesat, siapa yang hidupnya benar-benar kudus, dan siapa yang tidak kudus, itu nanti di hadapan Allah. Jadi saudara, jangan berkelahi. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Diam. Yang ketiga, diam. Tetapi kita terus membenahi diri. Banyak saudara yang hidupnya sekarang susah, kecewa karena ekonomi, karena pasangan hidup, dan berbagai penyebab lainnya. Jangan itu menenggelamkan saudara. Fokuskan dirimu dalam berurusan dengan Tuhan untuk bisa mengalami kesembuhan agar layak. Dan kita bisa memeriksa diri seberapa kita telah mengalami kesembuhan. Kita bisa memeriksa diri di mana letak
cacat dan celah kita. Tidak mungkin Tuhan tidak memberitahu, saudara, kecuali memang seseorang tidak peduli dengan cacat dan celahnya. Tapi kalau orang serius untuk melihat cacat dan celahnya, Tuhan pasti beritahu. Pasti Tuhan beritahu. Karena ini masalah kekekalan. Jadi tidak ada unsur gambling, spekulatif. Kita mati, kita itu sudah yakin tidak ada kesalahan. Makanya sekarang saatnya kita mencurigai setiap gerak pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Kalau ada yang Tuhan tidak berkenan. Sekarang ini saatnya kita benar-benar teliti, perhatikan. Kalau nanti mau mati baru mau meneliti diri, pasti tidak akan bisa. Roh Kudus pasti menuntun supaya kita ini benar-benar beres. Dan itu mungkin, sebab kalau Tuhan berkata kuduslah kamu sebab aku kudus, artinya kamu harus memiliki kekudusan berstandar aku. Dan Tuhan tidak mungkin main teka-teki seperti teka-teki silang atau memasang puzzle yang rumit gitu, tidak mungkin. Tuhan pasti menuntun kita. Asal kita berkata selidiki aku Tuhan. Dan persoalan ini harus kita anggap, dan memang demikian, lebih penting dari semua persoalan. Lebih penting. Lebih penting. Ya, supaya kita tidak menjadi cerewet. Jangan ucapkan apa yang tidak patut, supaya kita jangan menyimpan dendam kebencian, supaya kita tidak memiliki pikiran kotor dan najis, supaya kita tidak melukai siapapun. Itu sangat natural, kesucian itu sangat natural, praktis. Dan logika kita yang dipimpin Roh Kudus bisa mengetahui, saudaraku, apakah itu kekudusan atau bukan. Nah, proses ini proses kelahiran baru, proses menjadi ciptaan baru. Jangan disederhanakan dengan pemikiran atau pandangan kalau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat waktu KKR begitu, lalu sudah mengalami kesembuhan secara rohani, sudah lahir baru. Itu tidak ada implikasinya tadi. Kan doktrin-doktrin di banyak gereja, kelahiran baru itu tindakan sepihak dari Allah. Betul? Ya, tindakan sepihak dari Allah. Jadi kita hanya menerima. Bahkan itu ditentukan oleh Tuhan, karena siapa yang dipilih untuk selamat dilahirkan baru. Yang tidak terpilih untuk selamat yang nggak dilahirkan baru. Itu tidak ada implikasinya. Tidak ada tuntutan kita melakukan suatu tindakan. Padahal di Alkitab jelas, saudaraku, orang yang dibaharui hidupnya itu menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Mereka bisa tidak menuruti, tetapi mereka memilih menuruti. Jadi saudara sekarang harus menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Dan melalui pemberitaan firman ini, saudara diarahkan untuk memiliki langkah-langkah hidup yang konkret, yang benar, ya, seperti tadi saya berkata, buang semua hobi-hobi, kecuali hobi itu terkait dengan nafkah atau bisnis. Tapi kalau hanya untuk senang-senang, lebih baik jangan. Ini sudah mendesak harinya, Pak. Amin. Amin. Sudah mendesak. Sekali-kali Anda wisata boleh, sebaiknya iya dengan keluarga. Tapi kalau Anda tergila-gila dengan wisata, itu salah. Tergila-gila dengan perhiasan, tidak puas dengan sejumlah uang mau makin banyak, sudah punya rumah mau besar lagi, mau punya lebih luas lagi, sudah zamannya tidak begitu, saudaraku. Ya. Kita harus berani berbeda. Saya mengatakan ini, saya juga ditantang orang. Bagaimana hidup saya? Ya silahkan saja.
Saya juga tidak perlu Anda menilai saya baik atau tidak baik. Yang saya perlu Allah menilai saya, itu saja saudara. Dan saya mengajak saudara juga mempersoalkan bagaimana Allah menilai saudara. Amin. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sejak muda saya sudah mendengar ayat ini, dan jujur saja sering kita menganggap terlalu murahan ayat ini. Rata-rata orang Kristen yang mulai ke gereja merasa sudah ciptaan baru. Rata-rata begitu. Kita harus benar-benar mengisi kata ciptaan baru dengan pengertian yang benar, yang tepat, sesuai dengan pikiran Alkitab. Ini tidak mudah, sebab kita harus benar-benar bergumul dengan Tuhan, atau memperkarakan dengan Tuhan untuk menemukan maksud ciptaan baru di situ. Mau tidak mau kita harus mengoreksi diri dan mencurigai diri kita, apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi ciptaan baru atau belum menurut Tuhan. Ciptaan baru menurut Tuhan itu bagaimana? Itu sama dengan yang sembuh itu bagaimana menurut Tuhan? Yang tidak bercacat, tidak bercela itu bagaimana menurut Tuhan? Yang layak masuk kerajaan surga itu yang bagaimana? Saudara, saya membagikan ini dengan tanggung jawab. Salah satu ciri dari orang yang benar-benar mengalami ciptaan baru itu berpindah fokus. Berpindah fokus. Fokusnya pasti hanya Tuhan dan kerajaannya. Dulu waktu saudara baru pertama kali bertobat, ini ada yang sudah mengalami, ada yang belum. Fokus kita dari hari ke hari hanya Tuhan. Maunya kebaktian tiap hari, pulang baca Alkitab, doa, ya, televisi tidak menarik lagi, berkumpul dengan teman-teman yang tidak membawa suasana rohani kita tidak suka. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Kemudian hari timbul kejenuhan. Fokusnya mulai bergeser lagi, bukan Tuhan dan kerajaannya. Mulai merindukan ketemu teman-teman lama yang memang tidak membawa dalam suasana rohani tapi menyenangkan. Itu berarti tidak tekun, saudaraku. Tapi orang-orang yang benar-benar mengalami ciptaan baru dan bersedia keluar, ingat tadi saya katakan respon. Seperti Petrus memberi respon yang baik, Yohanes dan saudaranya Paulus memberi respon, ya. Sakyus memberi respon. Yang benar-benar mengalami ciptaan baru dengan respon yang benar, itu tidak akan pernah berhenti dari proses perubahan menuju kesempurnaan seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Tidak boleh berhenti di sini, saudaraku. Pasti orang-orang ini menjadi aneh di mata manusia lain. Nah, banyak orang belum sampai aneh, tidak tekun kembali menoleh ke belakang. Makanya Tuhan berkata jangan menoleh ke belakang. Ketika seseorang memberi pengertian yang dangkal terhadap pengertian ciptaan baru, ya, ketika seseorang memberi pengertian yang dangkal terhadap kata ciptaan baru, maka ia merasa puas dengan hidup kekristenan yang dia jalani tanpa proses yang benar, proses untuk makin sempurna seperti Bapa, yang kemudian hatinya dipindahkan di kerajaan Allah. Ya, mulai
maksud saya, ada banyak godaan-godaan yang membuat ia tawar. Dia merasa puas dengan hidup kekristenan yang dijalani ini. Dan biasanya ini berlangsung karena fokus hidup orang ini tidak lagi Tuhan dan kerajaannya. Biarpun itu pendeta, walaupun itu pendeta. Kalau yang bicara bukan pendeta, saudara boleh meragukan. Tapi kalau yang bicara itu pendeta, yang juga jujur mengakui bahwa dia pernah gagal fokus, saudara pertimbangkan. Termasuk saya. Ada agenda-agenda pribadi di dalam pelayanan. Apa salahnya menikmati dunia seperti orang lain? Toh kita tidak melanggar hukum, tidak melakukan hal-hal yang biadab. Tetapi kita tidak fokus ke Tuhan dan kerajaannya. Makanya tidak menggigit khotbahnya. Tidak mengganggu orang-orang duniawi. Tetapi kalau khotbah kita menggigit, makanya jemaat yang rohani akan menyambut dengan sukacita dan berkata, ini yang ku cari. Tetapi orang Kristen duniawi terganggu. Ngomong apa ini? Dan tidak sedikit yang kemudian menyerang. Karena dia merasa bahwa ia terganggu. Orang yang benar-benar mengalami proses perubahan ini tidak lagi tertarik dengan apapun, apakah itu politik, kecuali dia politisi ya, yang mau tidak mau. Dia tidak tertarik lagi dengan olahraga, kecuali dia atlet ya, memang dia harus tertarik di situ. Ia hanya tertarik kepada Tuhan. Sebagai bangsa Indonesia, kalau saya lihat ada pertandingan bulu tangkis, bola, saya pasti di pihak Indonesia. Dan tidak suka kalau Indonesia kalah. Dan itu buat saya dulu wajar, tapi sekarang saya anggap tidak wajar. Saya tidak mau terganggu. Kalau Indonesia menang, emangnya dapat apa saya? Ya puji Tuhan lah kalau menang. Indonesia terpandang menjadi negara yang terhormat, boleh. Tapi kalau terhormatnya hanya karena bulu tangkis atau bola, kenyataannya masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan, untuk apa? Ya, dulu kita tidak suka dikatai bangsa tempe, tapi tempe kedelai saja kita harus import, kedelai aja kita harus import. Jadi kalau sampai kedelai kita tidak importnya atau masih importnya sekarang, kita nggak bisa makan tempe. Bangsa di bawah tempe. Tentu sebagai bagian dari anak bangsa kita berdoa untuk negeri ini. Kita harus mengambil bagian untuk mensejahterakan dan memajukan bangsa ini, saudaraku. Harus. Mengapa kita bangun STT Ekumene itu bagian dari hal itu. Serius saudaraku, sangat serius. Bagaimana setiap mahasiswa kita akan lengkapi dengan keahlian. Dan ini menjadi beban kami. Supaya bisa mengabdi ke masyarakat. Tetapi kita jangan hanyut dengan hal-hal yang tidak perlu kita hanyut. Kita melakukan semua untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi kalau saudara atlet bulu tangkis ya harus fokus ke bulu tangkis. Atlet bola ya harus fokus ke bola. Tapi bagi kita ya tidak usah ikut tenggelam di situ. Kita tenggelam dengan yang lain. Banyak pekerjaan yang kita harus tunaikan. Kalau kita fokus kepada Tuhan dan kerajaannya, kita makin tidak memiliki hobi-hobi, saudaraku. Kerinduan kita menjadi anak kesukaan Allah itu, atau yang tadi dinyanyikan ya, keharuman di mata Allah, keharuman di hadapan Allah itu menyita seluruh perhatian kita, menyita. Jadi saudara, begini saudara, kalau saudara dinyatakan dokter, kalau seseorang dinyatakan dokter mengidap kanker stadium akhir,
Dia mau nonton bola, mau nonton tinju, mau lihat apa, nggak tertarik. Betul nggak? Nggak, kita bicaranya logis-logis saja, tidak berlebihan ya. Betul nggak? Dia nggak tertarik. Apalagi kalau ada pantangan terhadap makanan tertentu yang bisa mempercepat kematiannya atau memperparah sakitnya, dia menghindari. Stadium akhir kanker, tidak ada yang menarik lagi. Nah sekarang saudara merasa nggak ada stadium yang membahayakan dalam hidup rohani saudara. Umurmu sudah berapa? Kenapa masih berkarakter gampang tersinggung, lalu dengan banyak kekurangan lain? Anda mau bergumul nggak untuk menyelesaikan masalah itu? Anda tidak akan tertarik apapun kecuali melakukan segala sesuatu demi kesembuhan ini. Amin. Nah kita harus menyadari saudara, kekekalan itu dahsyat. Berdiri di hadapan tata pengadilan Tuhan itu dahsyat. Kalau Tuhan mengatakan masih sakit kamu, bercacat ini, tidak layak, mengerikan kan saudara. Itu harus kita pikirkan mulai sekarang, bukan nunggu nanti. Dan kalau kita serius memikirkan sekarang, pasti kita memiliki fokus dan orientasi berpikir itu hanya Tuhan dan kerajaannya. Amin saudara. Saudara mengerti? Saudara yang sudah terlalu lama hidup dengan pola pikir duniawi, mungkin menganggap yang saya katakan ini hal yang muluk-muluk begitu. Tetapi kalau saudara sudah belajar kebenaran, ini bukan hal yang muluk-muluk, ini standar. Ini standar. Coba saudara bayangkan ya, saudara bayangkan. Saudara di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Betapa dahsyatnya keadaan itu. Waduh, banyak orang akan baru menyesal. Mengapa ia tidak membenahi diri dengan sebaik-baiknya waktu ada di dunia, saudaraku. Ini sama loh kalau orang mengidap penyakit tertentu yang berat ya. Yang dia pikirkan itu sakitnya. Dia googling, dia membuka internet, dia tanya orang sana, tanya orang sini. Fokusnya itu hanya kesembuhan. Datang ke rumah sakit. Kalau dokternya dokter yang sangat banyak pasien, datang jam 7 malam, baru ditemui dokter jam 1 pagi. Dia lakukan. Betul nggak saudara? Amin. Pantang makan ini, pantang makan itu. Dia lakukan loh saudaraku. Karena dia sadar bahwa penyakit ini bisa merenggut nyawanya. Kematian fisik itu masih belum membahayakan. Kematian kekal ketika seseorang terpisah dari hadirat Allah itu mengerikan. Kenapa untuk hal ini kita tidak lebih giat saudara? Kalau hanya bangun pagi jam 4 itu bukan masalah sama sekali. Supaya mengalami perubahan kita tidak makan atau puasa. Orang masih tanya, Pak, maksudnya puasa kan ada kebutuhan itu apa? Ini loh yang sedang saya bicarakan. Lihat keadaanmu, kalau kamu mati hari ini kamu layak tidak di hadapan Tuhan. Kalau jawab kamu tidak tahu, pasti kamu masuk neraka. Kalau kamu jawabnya, kok kayaknya kurang Pak, mesti kamu benahi segera. Amin. Tapi kalau saudara sudah all out, yang tidak terikat dengan dunia, tiap hari bersih-bersih diri, ada kerinduan bertemu Tuhan. Ada kerinduan. Tuhan, aku sudah all out. Masih tanya lagi kepada Tuhan sekarang ini. Apa yang kurang Tuhan? Apa yang harus kulakukan? Saudara mengikuti apa yang saya sampaikan ini yang juga sedang saya gumuli. Saudara beruntung sekali. Beri tepuk tangan. Tuhan adalah penyembuh. He is the healer. Tuhan itu penyembuh saudaraku. Kalau hanya sakit fisik, itu belum masalah besar. Karena
sakit fisik membunuh fisik kita. Tetapi kematian kekal, itu kematian kedua ya, terpisah dari hadirat Allah, itu mengerikan. Jadi biarpun saudara masih muda, hitungan di atas kertas masih lama hidup ya, saudara harus memiliki ada perasaan urgensi yang tinggi, ada perasaan krisis mulai sekarang. Seperti khotbah saya beberapa minggu lalu, panik seperti kebakaran jenggot, bingung, panik. Jangan paniknya nanti pada waktu sudah mau meninggal dunia. Sekarang ini jauh-jauh hari kita bisa disempurnakan dan kita bisa menikmati kehidupan sebagai anak-anak Allah. Dan pastinya kehidupan orang yang terus dalam perawatan Tuhan untuk mengalami kesembuhan sempurna, kesembuhan total, saudaraku sekalian, itu hidupnya tidak wajar. Tidak mungkin wajar. Tidak mungkin wajar. Saya berpikir bagaimana bisa ada titik pertemuan antara kehidupan kita yang mau serius fokus kepada Tuhan dan kerajaannya dengan orang-orang yang tidak fokus. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Tidak mungkin wajar. Nah, masalahnya kita itu, khususnya yang terlahir dari keluarga Kristen ya. Dari kecil sudah menjadi Kristen, kita terlahir sebagai orang Kristen. Kita melihat model kekristenan yang salah, yang palsu. Kekristenan yang wajar dengan dunia. Kekristenan yang bisa kompromi dengan dunia. Sehingga ketika kita menjadi orang Kristen, kita tidak pernah tahu ada yang harus kita tinggalkan. Padahal menjadi Kristen itu harus ada yang dilepaskan. Amin. Ya, saya sudah jelaskan tadi jam 11 siang. Harus ada yang dilepaskan. Kita melihat sosok orang tua kita yang beragama Kristen, yang sebenarnya masih hidup dalam ikatan dunia. Kita mengikuti kekristenan yang serupa dengan dunia ini, saudara. Dan kita sudah terlanjur ya, bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun dengan model kekristenan yang salah itu. Nah, puji Tuhan sekarang kita mendengar kebenaran. Kita mau di reset, setting ulang. Amin. Di setting ulang. Melalui suara kebenaran di Truth ID ini kita di reset. Dan saudara jangan pikir saudara saja yang mau di reset. Saya pun juga dalam proses reset. Saya pun dalam proses di reset ini. Karena masih banyak unsur-unsur kekafiran di dalam pikiran jiwa kita dan dalam daging kita yang merekam hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Banyak orang Kristen yang masih hidup wajar dan itu ditolerir. Ia merasa bukan sesuatu yang melanggar norma atau bukan sesuatu yang melanggar etika. Padahal norma dan etika umum tidak dapat menjadi standar manusia ciptaan baru. Standar dari ciptaan baru adalah kehidupan Yesus. Tapi kehidupan Yesus sudah hilang. Orang tua tidak menampilkan kehidupan Yesus. Pendeta tidak menampilkan kehidupan Yesus. Aktivis-aktivis gereja tidak menampilkan kehidupan Yesus. Yang ditampilkan itu kehidupan rohaniwan, kehidupan teolog yang cakap bicara mengenai Tuhan, tapi bukan kehidupan Yesus.
Inilah kehancuran kekristenan. Ketika kekristenan menjadi sekadar agama yang diturunkan dari generasi ke generasi, kita kehilangan jejak. Kita kehilangan jejak Yesus. Saya kehilangan jejak Yesus. Saya tidak menemukan jejak Yesus. Memang ada 1-2 orang yang dalam hidup saya lihat luar biasa, tapi tidak cukup membuat saya dibangunkan atau dibangkitkan. Sampai saya menyadari bahwa saya kehilangan jejak Yesus dari hidup orang, dan saya kehilangan jejak Yesus dari hidup saya pribadi. Padahal sekarang saya jadi pemimpin, gembala jemaat, gembala senior. Banyak orang Kristen yang menganut agama Kristen mengenakan standar ukuran kekristenan dari orang tua atau rohaniwan yang dilihatnya. Lalu khotbah-khotbah yang disampaikan, asal itu merupakan eksegesis penafsiran dari Alkitab dengan berbagai penjelasan yang argumentatif, itu dianggap sudah kebenaran firman Tuhan. Dan jujur tidak ada rema di situ. Maka tidak heran kalau banyak orang Kristen dari kecil jadi Kristen sampai jadi majelis bertahun-tahun tidak berubah. Kelakuannya tidak beda dengan anak dunia. Betul yang saya kasih tahu ini? Betul yang saya katakan? Betul? Tidak berbeda. Ketika seorang anak manusia terlahir dari keluarga Kristen, saudaraku, ia melihat standar kekristenan yang salah, standar kekristenan yang palsu, dan itu diwarisi dan kemudian diestafetkan kepada anak cucunya. Kehidupan Kristen yang meleset dari yang orisinil ini dibalut dan dilandaskan pada berbagai doktrin yang kelihatannya argumentatif dan benar, tapi sebenarnya itu bukan kekristenan yang orisinil yang benar. Setan punya kemampuan memalsu itu. Buku sebanyak-banyaknya di perpustakaan. Saya selalu memberi contoh berapa banyak buku di perpustakaan di Eropa. Berapa banyak sekarang yang baca? Hampir tidak ada. Salah satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya ketika persiapan khotbah ini, saya merenung. Saudara tahu betapa hebatnya reformasi terjadi di Jerman. Bagaimana Martin Luther memakukan dalil-dalil di pintu gerbang Wittenberg. Anda kepikir nggak tahun 1939 orang-orang Jerman jadi seperti binatang semua? Bisa dipengaruhi seorang Hitler untuk membinasakan genosida terhadap orang-orang Yahudi, menginvasi negara-negara tetangga sehingga kehancuran terjadi. Saya sempat membaca satu kisah tentang pilot yang disuruh menghancurkan Paris. Dia melihat Paris yang begitu indah, dia memilih tidak. Kalau seandainya dia mau, Menara Eiffel dan lain-lain hari ini sudah punah, seperti yang terjadi di Ukraina. Saya baru mau kepikir tadi pagi, saya mau berkata kepada Putin, seberapa puasnya kamu lihat kehancuran ini? Apa untungnya kamu sih? Seberapa besar salahnya Ukraina sampai kamu perlakukan seperti ini? Tapi kalau bicara mengenai Jerman yang mayoritas Kristen dengan doktrin yang begitu hebat, sekolah teologi yang begitu hebat, reformasi yang begitu hebat, bisa loh pendeta-pendetanya ikut tanda tangan menyetujui Hitler, kecuali beberapa pendeta yang saya juga baca kisahnya sampai dimasukkan penjara karena tidak setuju. Dan beberapa hari ya sebelum
Jerman menyerah, dibunuh dia. Anda ngerti nggak bahwa ini bisa terjadi? Karena kekristenan yang orisinil ditinggalkan sehingga manusia menjadi monster itu. Apakah Anda pikir tentara Rusia itu orang-orang ateis semua? Mereka banyak orang-orang yang beragama Kristen Koptiknya. Betul ya? Loh, ada orang-orang Kristen. Kok bisa? Bisa karena perintah atasan bisa. Makanya kita sekarang harus mengasingkan diri, memisahkan diri dari dunia. Kita memilih Tuhan untuk disembuhkan, untuk dilayakkan masuk kerajaan surga, untuk bisa hidup tak bercacat, tak bercela. Tuhan memberkati.